Halo my friend, kita ada di segmen origami, obrolan Shinigami. Selamat datang my friend. Hari ini gua kedatangan bintang tamu. Anastasia ya? Iya. Halo, salam kenal. Halo, salam kenal. Lu punya tato gak sih? Punya. Di punggung ya? Ada di beberapa bagian Oh, sih. udah banyak. Lumayan, nggak banyak juga sih. Soalnya gua pernah lihat di IG lu itu cuman yang di punggung. Oh iya, ada lagi sih. Cuman nggak banyak juga sih. Kayak 3. 3. Paling pertama bikinnya di tahun Paling berapa? pertama bikinnya di punggung. Tahun? Tahun lalu. Oh, baru juga? Iya, baru. Baru terjun di dunia tato ini? Baru. Dan nagih ya? Ada makna nggak sih? Ada. Apa? Sebenarnya kalau tato-tato cewek sih ya. Oh. Kalau yang maknanya tuh kayak seputar, maknanya tuh yang kayak yang mana dulu nih? Ada 3 kan? Semuanya dikasih tahu maknanya. Iya. Yang Kalau pertama. yang tato paling pertama itu intinya kayak kita harus memprioritaskan diri kita dahulu gitu loh. Jadi kayak self love. Gambarnya apa sih? Tulisan. Oh, tulisan. Itu yang pertama tulisan. Bukan nama kan? Bukan. Mau tato nama siapa? Enggak, soalnya banyak orang yang bikin tato itu awal Nama orang tua ya? Enggak, nama mantan, nama Sumpah. banyak. Enggak sih, kayak gak kepikiran sampai situ sih. Ah. Terus itu kalau kayak gitu kalau putus gimana? Ya, nanti mereka ke sini gua cover Bener-bener. lagi. Kan dapat cuan sekali lagi. Ya bagus sih ya. Yang kedua? Yang kedua itu yang di perut. Yang di perut. Sini? Kecil. Apa kayak segini. artinya? Itu artinya aku selalu mendapatkan apa yang lebih dari yang harusnya aku dapatkan gitu. I will always deserve more than what I deserve gitu. Ya, kalau mau dapat lebih ya lu kerja keras, bukan Iya benar. Dengan tato lu nggak Tapi bisa. kan ini afirmasi. Ah, gitu. Iya, gitu. Gambarnya apa? Nomor. Nomor. Iya. Tulisan nomor. Yang Iya, ketiga? tulisan nomor. Yang ketiga gambar. Gambar apa? Di kaki. Gambar bunga doang sih. Oh, bunga. Artinya tidak akan melayu. Artinya Apa ya good fortune aja sih. Oh, Ya. oke. Jadi kalau tato-tato cewek kan paling kayak bunga gitu-gitu kan. Aku belum berani yang kayak keluar dari comfort zone aku gitu sih, karena takutnya aku nyesel gitu. Kan kalau kayak tulisan, nomor, terus kayak gambar-gambar kecil itu kan kayak walaupun nanti aku nyesel juga nggak gitu kelihatan gitu. Orang kebanyakan nyesel itu karena nama, angka. Sumpah. Aduh. Tapi Kalau kebalik. Kebalik ya. Tapi kan kecil gitu, nggak gede. Jadi kayak bisa ditutupin lah gitu. Tapi ada kemungkinan untuk nambah tato lagi? Ada sih kayaknya. Dalam waktu Paling dekat? kesini. Dalam waktu dekat? Atau? Kalau masih? mau konsul dulu sih, karena kan nggak mau Oh. nyesel juga ya. Takutnya nanti kalau nyesel di cover lagi. Ya kan kalau misalnya kenal saya kan nggak apa-apa. Satu gambar itu bisa covernya sampai lu bosen-bosen. Oh, iya, coba. Iya. Enggak lah, Sampai jangan nggak cover. bisa gitu. Ya paling cari tatonya yang aman-aman aja sih. Oh. Yang emang aku suka aja gitu. Kepengen apa untuk nextnya? Nextnya pengen nyoba pengen tato kartun gitu. Anim. Anim, iya ada anim juga. Sama Koko tau Totoro nggak? Oh, belum tahu sih. Pokoknya ada tadi tuh lucu ya. Oke, Itu kan lucu, tapi aku kan itu kan kayak kartun-kartun lucu. Aha. Jadi aku bingung kayak placementnya tuh di mana? Mungkin di tangan kali ya, kecil gitu. Biasa tuh orang di mana kalau kartun-kartun gitu? Nah, kalau tangan itu lu mesti mikir dengan matang deh. Iya, karena kelihatan banget ya. Saya sendiri aja nggak punya nih. Ah, kenapa emang? Hah? Kenapa emang? Ya, kan dari dulu itu kepikiran tato itu kayaknya gimana ya, sewaktu-waktu nanti kalau misalnya saya nggak di bidang ini, Oh, Ya I see, kan I see. kita nggak tahu Soalnya kan. kelihatan banget ya. iya, saya nggak mau terlalu iya ini. sih. Ya kayak aku nggak mau, makanya aku nggak mau di tempat yang kelihatan makanya sebelum, banget. apalagi kan tangan lu putih bersih. Kalau misalkan ada sesuatu gitu nanti seumpamanya lu udah nggak di bidang entertain ini, agak Bingung ya. Iya sih. bukan bingung, nggak usah dibingungin, cuman kan orang melihat kita itu kayak gimana gitu.
Kalau iya, mau iya. cari kerja, ya cari kerja. Iya benar sih. Kayaknya kerja yang cari. Amin. Cuman itu lah, Tapi, makanya- iya sih. Makanya aku nggak berani tato yang gede-gede banget, sama paling di tempat-tempat yang nggak kelihatan sih. Lagian kalau misalkan kita ngomongin seksi ya, kalau gambar itu yang kelihatan langsung begitu itu nggak akan kelihatan seksi. Oh iya, karena nggak misterius gitu ya? Ya, benar. Kalau kelihatan mau nggak mau itu baru kelihatan. Iya. Wah, Kelihatan orang dikit gitu. akan penasaran dan mencari tahu. Oh iya benar Kalau sih. saya lihat, oh ini tatonya gini, udah selesai. Iya sih. Kecuali lu punya luka atau apa, lu mau tutup. Benar. Itu. Iya sih. Kan biasa kalau cowok kan tatonya yang kayak satu tangan gitu kok enggak? Yang Nah, full itu, sleeve. itu. Oh itu gara-gara itu. Padahal saya pengen banget. Pengen banget. Bisa nggak nato Sama sendiri? di leher satu. Bisa nggak nato sendiri? Bisa. Wah sumpah. Bisa. Dulu saya bikin tato sendiri. Ah serius? Iya. Emang nggak susah? Enggak. Cuman susahnya itu nahan napas, nahan sakit. Oh nahan sakit sambil natonya ya? Iya. Oh. Terus cewek-cewek bisa itu Iya sih. itu luar biasa. Iya sih. Gua nggak bisa, gua nggak kuat. Oh nggak kuat. Nggak kuat. Bisa nato doang berarti? Ya, lebih enak sih begitu ya. Iya sih benar. Menyiksa orang, dibayarin. Kita nggak mau kerjain, dibilangin sombong. Iya. Kan? Mantap itu. Sama aku kayak aku mau ngelanjutin, karena aku nggak mau tato yang di kelihatan ya, paling aku mau lanjutin tato yang di punggung aku sih. Oh. Karena kan di punggung aku tuh tatonya tuh dari atas sini sampai segini doang. Jadi aku mau full aja sampai bawah, sampai tulang ekor gitu. Mungkin itu kali ya. Itu sih. Itu kan nggak kelihatan juga kan di punggung. Cuman kalau sampai bawah siapa mau ngelihat? Iya sih. Ya kan aku doang yang lihat. Ya. Buat foto bagus. Iya, kan itu kata aku kan jangan terlalu kelihatan ya. Udah yang lihat gue doang Jangan gitu. terlalu kelihatan. Iya, Bukan bener. sama sekali nggak kelihatan. Kan kelihatan dikit-dikit. Ya, tapi ya bikin dimanapun yang penting lu harus pede dengan Iya, makanya. itu ada. Paling gitu di loh. punggung sih. Kalau misalnya cewek, gua saranin sih ya kayak misalnya di sini. Oh, di situ yang nggak kelihatan ya, yang di bawah sini gitu ya? Enggak, misalnya dari belakang itu di sini tuh. Kalau misalnya lu jalan gini di sini. Oh, di belakang sini. Iya, di sini. Oh, iya. Pas depan lu nggak kelihatan, begitu lu lewatin orang kan penasaran. Ada tatonya. Tapi aku belum mau deh kayak kalau di tangan. Posisi yang itu, cuman kasih tahu. Iya sih. Nggak suruh lu Oh, bikin iya di sih. situ. Tapi kayak belum, kalau di tangan belum mau sih. Paling kayak di punggung. Punggung. Terus paling di ankle kan itu nggak Itu gitu sakit. kelihatan. Iya sakit. Tulang nggak kering. Sakit sih. Tapi bisa pakai anestesi lah. Iya, waktu itu aku yang di perut pakai anestesi tau. Yang Di oles. punggung enggak. Yang oles. itu. yang oles. Emang ada anestesi apa lagi? Banyak. Oh, sumpah. Banyak. Aku yang oles. Tapi tetap sakit sih berasa. Ah, itulah. Enggak Nanti ngurangin gua banget. kasih tahu lu cara yang buat tidak sakit. Oh. Kalau yang anestesi yang buat salep gitu, itu sekarang banyak yang aspal. Oh. Jadi ya karena itu di studio kita sendiri pun gua nggak nyetokin itu. Oh, tapi itu tuh ngaruh ke hasil tatonya gak sih kok? Kalau kena yang palsu iya. Oh, sumpah. Iya. Soalnya itu bikin dia kebakar kan. Oh, I see. Kadang bisa sampai kayak apa? Kayak benana gitu. Astaga. Untungnya aku enggak sih, karena Ya. aku dipakainya dikit doang kan. Soalnya yang di sini tuh awalnya nyoba nggak pakai anestesi, sakit banget Iya yang sih, di itu perut. sakit. Soalnya badan kita nih yang lu pegang geli itu sakit. Oh, iya. Kalau yang sering jemur matahari apa itu enggak. Ya di punggung nggak sakit sih. Punggung semakin ke bawah semakin Semakin sakit. keluar semakin Ah, sakit. ah. Tapi maksudnya masih bisa ditahan gitu. Iya, iso. Kalau di sini tuh udah sakit geli. Iya. Di sini sama tulang-tulang kering Iya, itu iya. itu lumayan. Iya sih. Sini ulu hati juga sakit. Iya itu sakit banget ya. Sama paha dalam. Itu kan nggak jarang kena matahari dan lu pegang itu kayak sensitif gitu. Iya Itu sakit. benar-benar. Iya sih. Ketiak juga sakit. Emang ada orang tato di ketek? Ada. Sumpah. Ada. Jadi kalau pas diangkat kelihatan gitu. Ada bunga mawar. Lucu juga ya. Iya. Iya sih. Tato banyak yang gini deh, banyak yang harus lu tahu sebelum lu bikin. Iya makanya aku. Dan banyak orang begitu datang ke studio tato, saya mau gambar ini. Tukang tatonya tinggal ikutin aja. Tapi emang banyak yang kayak gitu sih. Ya jadinya
Jadinya lu suka gambarnya apa suka yang di foto itu? Iya sih, bener sih. Di foto itu kan bule tuh. Bule nggak pakai tato aja udah bagus. Lu sekarang lu ngambil foto itu. Gua mau kayak gini gambarnya. Pas di sini kok beda rasanya. Iya sih, bener sih. Beda loh, beda. Jadi Harus suka tatonya ya? ya lu harus tahu bener-bener apa yang lu suka dari gambar itu. Ini banyak yang di Indo kayaknya nggak begitu deh. Saya suka Angelina Jolie tato yang di punggungnya. Oh iya tuh Angelina Begitu Jolie sampai kan. di sini kok beda. Iya bener-bener. Karena ya itu lu sama bule mau beda. Iya ya. Harus bener-bener paham tatonya dulu ya. Nah, Iya sih. lebih penting lagi lu bawa ke sini ada 2-3 orang bawa gambar itu lagi ke studio itu. Yang sama ya? Kembaran sama. Tapi emang banyak sih sekarang orang tatonya sama. Nah, itulah. Karena udah susah ya konsepinnya, apa gimana? Itulah bedanya tukang tato sama artis tato. Oh iya. Artis tato lu suka-suka dia mau bikin apa, tukangnya tukang jeplang. Iya sih, bener sih. Ya begitu. Bener sih. Gaskan, jangan mundur. Ya ini mau lanjutin sih. Paling tato-tato. Kan kalau yang di punggung itu kan dari atas sini sampai atas sini paling segini ya, nambah segini lagi. Itu lumayan menyiksa sih. Iya sih, cuma Tapi kayaknya sejam udah kelar. iya, masih bisa ditahan sih itu mah. Masih ditahan sih. Jadi gimana kabar lu? Gitu-gitu doang, ya baik sih. Gitu. Oh, gimana kabarnya? Kita kan baru pertama kali ketemu. Iya. Tapi gua sering lihat lu di IG lah. Kayak sibuk sering. banget lu. Ya lumayan lah ya, lumayan. Sibuk apa sih? Aku masuk tim e-sport, game-game gitu. Jadi aku jadi talentnya. Jadi kalau misalnya dia tanding kemana, aku ikut kayak nyemangatin, terus bikin konten-konten juga di sana. Aku lebih ke bidang game sih. Tapi gaming. bukan pemain kan? Bukan, nggak bisa pemain jago banget ya. Aku lebih ke bidang gaming gitu, talentnya gitu. Oh, talent Iya. untuk brand tertentu gitu. Iya, lebih ke gaming kalau sekarang. Dulunya? Dulunya tuh aku nggak niat kerja di entertain kayak gini, malah. Dulunya kan aku kuliah. Aha. Pas COVID tuh kan gak ada kerjaan ya. Pas COVID kan nggak kuliahnya online. Oh, haha. Jadi ya udah, aku jadi aku liburan ke Bali sebelum COVID. Terus aku kayak ngepost foto gitu. Ternyata engagementnya bagus. Oh. Jadi aku mikir, ngepost terus coba. Ternyata followernya naik di endorse gitu. Nah terus pas lebih gedean dari gue punya ya. iya. Terus pas COVID kan aku jadi kayak yaudahlah daripada gabut mending itu aja. Mending ya udah kerja di IG aja. Maksudnya nyari endorsean lumayan nih. Dulu pertama kali aku endorse tuh dibayar 50.000. Pertama kali? Iya. Sekarang Ya udah lumayan. 50 mah ada ya, 50 juga ya. Ya lumayan lah, maksudnya nggak 50.000 lagi. Tapi tiap hari ada endorsean gitu? Ada sih. Ada. Kebiasa tuh kalau misalnya aku kan di bidang game ya sekarang. Jadi biasa tuh kalau lebih pakai kontrak gitu endorse-nya. Jadi endorse-nya sekali banyak biasanya. Kontrak Berarti sebulan, pegang kontrak 6 bulan. brand itu berapa minggu, berapa bulan gitu? Karena kalau kayak PP tuh kayak paid promote yang kayak orang bayar nanti kita tinggal repost itu aku udah nggak terima sih. Paling jadi beneran Jadi yang ini ya, beda-beda sama apa? Algoritma Instagram lu gitu ya? Iya, gitu sih paling. Jadi lu awalnya terkenal dari Dari Instagram. Iya, dari gara-gara foto-foto sendiri gitu foto-foto doang. Gampang ya? Apa dari 1 dari 1000 yang hoki ini? Ya hoki sih, hoki. Hoki. Emang nggak ada yang ngebantu lu atau apa? Ada dong, ada. Kayak kan abis aku ngepost, kan kayak engagementnya lumayan tuh. Orang-orang jadi pada ngajak collab. Mungkin gara-gara dulu COVID, orang-orang tuh collabnya online. Kayak ya udah nih via Zoom atau nanti pas udah nggak COVID ketemu ya gitu. Jadi kayak collab online gitu. Justru. Gua telat nih collabnya nih. Kalau nggak bisa 1 juta lebih nih follower. Ya itu sih collab. Dari collab sama YouTuber atau sama sesama influencer lain itu nambah followers juga tuh lumayan. Berarti geraknya di IG toh?
Iya, kalau dulu Kalau di IG. sekarang? Sekarang aku main IG, TikTok, Semua lah Twitter. di... Iya, semuanya kan maksudnya udah ada platform IG, jadi dari situ menjalar aja. Mana yang paling menguntungkan? Pak, ya so far IG sih. IG ya? Kan dari awalnya aku IG. Kalau Koko YouTube. Tato. Oh iya sih, kan tato artis ya. Ya benar Tato. sih. Gua tato. Ini Tapi cuman- tato kan emang itu ya. Tato Apa? emang mahal. Apalagi kalau biasa orang kan yang kayak gambarnya banyak gitu. Kalau tato artis itu per jam kan dihitungnya. Ada yang persenti juga, kayak beli tanah. Mending per jam gak sih daripada per senti? Ya kalau gua sih pikir per jam itu lebih apa ya? Lebih untung. Nggak untung juga, sama-sama tidak merugikan. Soalnya kan kalau per jam itu lu Per bayar jam mungkin lebih gampang ya? lu bayar kita kerja sekian, lu bayar sekian gitu. Oh, jadi lebih gampang hitungnya ya? Ya, kalau misalkan per meter gitu kan, per meter satu meter kali 2 meter. Artinya kan lu harus bayar berapa gitu. Kayak mungkin kalau dari ukuran tuh kayak harganya jadi fix ya. Padahal pengerjaannya bisa lebih lama gitu. Lebih cepat malah. Misalkan lu bikin salib, Oh iya sih. kan ujung ke ujung lu kaliin. Oh iya sih. Tapi jadi kepatok banget ya? Iya. Begitu geser dikit, Nambah lagi. nambah lagi. Iya sih benar, mending per jam gitu ya. Nah itu. Tapi per jam kadang orang dengarnya jadi takut. Oh, jadi kayak, ih kok mahal banget. Iya. Gitu ya. Tapi kan kalau misalnya dihitung-hitung itu lebih murah. Iya, di itu lebih murah ya. Cuman di mindset masing-masing orang aja sih. Iya sih. Tergantung lu mau yang murah atau yang mahal. Tapi kalau tato seumur hidup, jangan yang terlalu murah juga lah. Takut. Tato Iya kan? lu paling mahal berapa? Gak edas lagi. Pokoknya aku murah kok tato ini. Aku kan tato ini 1, 2, 3 total pokoknya 4 lebih. Oh. Total 4 4. juta lebih. 5 lah, 5. Total itu total. 3 tato ini total 5 jutaan. Masih murah lah. Oke lah. Masih oke lah. Oke lah. Iya. Ini yang natoin dia sih artis. kok kasih harga segitu? Enggak, karena aku mau bayar juga. Ah. Mau bayar. Berarti endorse. Enggak endorse. Enggak ya? Enggak. Jadi aku emang datang ke sana aku bayar gitu. Kebetulan tuh cowok aku kan nato di tempat itu. Jadi aku kayak aku mau ikutan nato deh, jadi nato bareng gitu loh. Cowok lu? Iya. Lu udah punya cowok? Udah. Siapa? Atlet basket. Iya? Iya. Terus gua baru minggu kemarin katanya lagi dekat sama si itu. Siapa? Siapa tuh? Apa man gitulah. Siapa? Siapa itu? yang apa ya? Hilman ya? Siapa man gitu. Kak Gofar Hilman. Oh, ya deket sebagai teman aja. Aku pertama kali collab sama Kak Gofar. Oh. Jadi dari situ mungkin orang-orang mikirnya aku deket sama Kak Gofar, padahal deket sebagai teman gitu. Kayaknya banyak orang Yang mikir gitu ya? Iya. Iya ya, kenapa ya? Padahal maksudnya kayak kalau misalnya aku minta tolong ke Kak Gofar, dia kayak mau bantuin gitu loh. Oh. Jadi kayak ya dekat sebagai teman aja sih. Jadi sekarang punya pacar pebasket. Iya, atlet basket. Atlet basket IBL. Oh. Oh, kok ngikutin basket juga gak? Enggak. Oh, nggak nonton ya? Jadi nggak tahu sih kayak. Takut. Oh. Tangannya mahal. Oh iya benar. Jadi mending main bener, bola. takut itu. cedera ya, Iya. takut cedera ya, bener-bener. Katanya lu juga pacarannya itu biasanya awet banget gitu ya? Jadi dulu pas sama mantan, iya pacarannya emang selalu awet. Kan aku umur Awetnya itu berapa tahun? 5 tahun sebelum Oh, 5 sama yang ini. Jadi aku kan umur aku kan 21. Terus aku pacaran sama yang sekarang tuh kurang lebih 2 tahun lah. Oh, yang sekarang ini udah 2 tahun juga. Setahun lebih, udah mau 2 tahun lah. Nah, sebelumnya aku pacaran sama cowok 5 tahun. Jadi aku pacaran tuh aku baru pacaran berarti 2 kali. Seumur ini 2 kali. Pacaran serius ya. Kalau yang cuman kayak PDKT gitu-gitu mah ya. Jangan dihitung. Ya itu mah kan nggak serius gitu loh. Kalau yang pacaran serius 2 kali sih, itu 5 tahun sama yang sekarang. Jadi 5 tahun kok bisa sampai lepas? Karena nggak cocok dan ya, Bohong. Itu bohong banget. Udah 5 tahun lu bilang nggak cocok.
Maksudnya nggak cocok karena dia Size-nya. enggak. Jadi dia selingkuh. Oh. Ya, selingkuh lah biasa. Maksudnya kalau gimana ya? Maksudnya kalau kesalahan yang lain tuh masih bisa aku toleransi. Kalau selingkuh kan kayaknya nggak fair aja sih. Jadi aku putusin dia gitu. Lu yang putusin dia? Iya, karena dia selingkuh. Masa masih mau dipertahanin? Enggak, kadang cewek itu kalau diputusin dibilang gue yang putusin dia gitu. Oh, enggak lah. Enggak ya? Aku yang putusin, kan dia selingkuh. Masa dia udah selingkuh putusin gua? Mana tahu dia udah selingkuh, lu ikutan, ketahuan. Oh, enggak ikutan. Enggak, Jadi kan pacaran 5 tahun. Terus selama 2 tahun, ini kan 5 tahun nih. 3 tahun, 1 tahun pacaran nih dia ketahuan selingkuh. Tahun pertama? Tahun pertama atau tahun kedua gitu. Pokoknya tahun pertama, setahun pacaran ketahuan selingkuh. Tapi kayak aku masih kayak, Maafin. iya kayak, oh pasti dia bisa berubah. Kan mikirnya kayak, ya dulu kan masih Anjing babi nggak mungkin bisa manjat pohon. cuman lo kan maksudnya dulu mikirnya kan kayak masih polos, masih kayak ya udahlah nggak apa-apa nanti dia gitu kan. Terus kan dia kan juga minta maaf kita kan luluh gitu loh. Terus kayak pas pokoknya tahun pertama tahun kedua tuh dia selingkuh, aku maafin. Tahun kedua juga. Ya, terus kan sisa 3 tahun nih. 3 tahun ini dia lempeng kelihatannya. Kayak aku mikirnya, oh kayak dia benar udah berubah deh. Karena dia juga baik ke aku gitu loh. Kayak kelihatan emang ada perubahannya, jadi lebih baik, jadi lebih gitulah. Terus tapi pas tahun kelima ini ketahuan semua. Ternyata selama kita pacaran tuh dia emang selalu selingkuh, cuman lebih pinter nyembunyiinnya. Makanya aku di situ kayak yaudahlah kayaknya iya ngerasa dibohongin aja. Terus aku ngerasa kayak ya udahlah kayaknya emang susah deh kalau mau ngerubah orang tuh, mending gak usah sosokan ngerubah orang deh. Gitu. Itu menarik gua loh. Apa? Kenapa sih dia bisa selingkuh gitu? Ini kita minum dulu kali ya? Minum silakan. Jadi dia bisa selingkuh ya nggak tahu sih kenapa. Faktornya apa gitu? Mungkin lu kasihnya kurang atau gimana gitu. Ya maksudnya kan biasanya pasti ada Enggak. Jadi aku tuh beda 8 tahun sama dia. Pas aku udah beda 8 tahun kan dia umurnya usianya lebih dewasa dong. Harusnya dia udah pro player. Ya bukan pro player juga, harusnya dia lebih mikirnya lebih serius dong gitu. Kan maksudnya kita udah pacaran lama nih. Masa dia masih mau kayak gitu sih? Gitu. Cuman mungkin emang ya namanya sifat orang kita nggak bisa ubah ya. Tapi cewek itu teman lu juga enggak? Enggak sih. Karena kalau temen aku ya aku mau temenan juga lah. Ya, biasanya kan begitu. Oh, untungnya temen-temen aku enggak sih. Jadi aku bersyukurnya walaupun dulu pacar aku kayak gitu, mantan aku kayak gitu, tapi teman-teman aku tuh baik semua. Jadi aku tuh nggak pernah masalah sama teman-teman aku, nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada musuhan. Apalagi sekarang kan masuknya dunia ini. Jadi aku kalau teman lama ya teman lama aja gitu. Kalau teman kerja gitu. Oh, bisa Bi. Iya, karena teman lama aku tuh dari aku SMP kan ya. Jadi aku dia udah tahu lah jeleknya aku udah tahu jeleknya dia. Terus kayak kita emang udah nggak pernah berantem lah, kayak udah lempeng banget gitu loh. Nah, jadi aku tuh masalahnya di cowok doang sih, kalau temen enggak. Ya semoga aja yang ini. Matinya sama cowok ya. Iya, semoga aja yang ini. Tapi yang ini so far baik sih. Kan lu belum ketahuan. Ya jangan sampai sih. Kayak enggak sih, kayak baik. Kayaknya baik kok, baik. Tapi Semoga baik. Tipikalnya tipikal cowok yang lu ini kayak gimana sih? Tipe cowok. Ya, tipe Cowok sih sebenarnya enggak neko-neko sih ya, karena aku kalau cari cowok yang sesuai sama aku aja. Apa? Kayak misalnya aku orangnya kayak gini, ya udah yang kayak aku aja, nggak usah yang kayak misalnya orangnya kayak gini aku mintanya yang kayak gimana, enggak sih. Jadi yang sesuai sama aku. Gimana? Yang sesuai sama aku, kayak sefrekuensi pastinya. Terus aku suka orang yang rajin, pekerja keras. Kan aku juga rajin loh. Jangan gue rajin lu males gitu. Nah, aku nggak suka orang males. Terus kayak mungkin rajin, pekerja keras, setia, jangan macem-macem gitu loh. Terus lebih dewasa lah kalau bisa. Gitu. Ya cari yang umur yang agak ini. Iya, dan aku suka cowok yang aku demen cowok pinter juga sih. Kayak aku tuh soalnya orangnya suka diajarin gitu. Iya, jadi aku suka dibimbing gitu loh. Cari cowok yang bisa apa itu namanya? Pembimbing gitu loh, kayak bisa ngajarin, aku suka diajarin gitu soalnya gitu. Dia itu cewek tipikal pinter tapi nggak mau sok pinter.
Iya, aku nggak mau so pinter, nggak mau so tahu. Jadi aku suka diajarin gitu loh. Kalau aku nggak tahu, aku bilang nggak tahu gitu. Jadi aku demen diajarin gitu. Love language lu itu kayak gimana? Love language, yang pertama itu act of service. Act of service. Yang kedua, quality time. Yang ketiga, words of affirmation. Physical touch sama baru receiving gifts. Jadi aku paling suka tuh orang yang gak banyak ngomong. Jadi Waktu dia ngomong, nggak perlu ngomong, jangan banyak ngomong. maksudnya bukan gak banyak, maksudnya nggak banyak janji-janji palsu gitu loh. Kayak, iya aku bakal gini. Mending lu ngelakuin aja gitu. Gitu, aku suka yang kayak gitu. Terus kalau quality time, aku tuh suka kayak, walaupun kita ketemu nih, misalnya aku main HP, dia main HP, nggak apa-apa, tapi kita tetap bareng gitu loh. Yang penting deketan aja gitu. Jadi kayak kalau mau main PS ya udah sana main PS, gue main. Yang penting gua main bisa HP. lihat pakai mata ya. Iya kayak suka gitu. Iya suka deketan aja gitu. Terus sama words of affirmation. Tapi kalau tadi kita belum bahas fisik ya, tipe cowok dari fisik. Kalau dari fisik sebenarnya sejujurnya aku sejauh ini nggak pernah dapet yang sesuai tipe aku sih. Belum. Karena aku ya itu tadi, aku kan demen cowok yang bukan pinter ngomong ya, maksudnya pinter wawasannya luas gitu loh. Jadi pas ngomong kayak, ih dia tahu ini gitu. Nah, jadi aku tuh selalu tertarik sama orang dari omongannya. Kalau dari fisiknya tuh kayak, aku so far dapet cowok nggak pernah yang sesuai tipe aku gitu. Tipe aku tuh, kalau yang spesifik ya, aku sukanya yang kayak, kalau dari wajah sukanya lokal. Yang lokal. Terus, aku sukanya yang nggak terlalu putih kulitnya. Ada. Bayangan gue udah ada satu deh. Aku suka yang cowok banget gitu lah. Sukanya yang cowok banget gitu loh. Iya, sukanya cowok banget. Terus harus pemain basket lagi. Terus cari itu aja udah. Nggak harus main basket sih. Nggak harus main basket. Berarti lu udah 2 kali pacaran. Pertama kali diselingkuh 5 tahun. Ini kalau kedapat lagi nih selingkuh, lu gimana? Ya putusin lah, jangan selingkuh lagi dong. Dia minta maaf sampai segala. Gue nggak mau minta maaf. Yang pertama juga minta maaf dilakuin lagi. Enggak lah, pokoknya kalau selingkuh kayak nggak mau. Sekali udah selesai. Ya selesai lah, pokoknya kalau selingkuh tuh kayak nanti dia bakal ulangin lagi deh. Kayak bisa sih berubah, tapi lama gitu, capek. Mending kita cari cowok yang lebih baik aja gak sih? Jadi kayak enggak deh, kayak kalau yang ini selingkuh ya nggak mau lah, gila. Tapi kayak harusnya enggak. Cowok lu yang sekarang ini ya, dia pernah komplain nggak sih? Komplain apa? Misalkan kerjaan lu lah, image lu lah, apa gitu yang lu image seksi gitu. Dia komplain sih enggak, cuman dia lebih ke nasihatin aja. Kayak mungkin kalau misalnya, kayak aku nih ke podcast gini, kan kalau dulu kan aku belum banyak pengalaman ya. Jadi kayak pertanyaannya, ya udah pertanyaan nanti langsung di sana aja deh. Tahu-tahu ditembakin sama pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu semua. Kan bisa nggak usah dijawab. Ya nggak usah dijawab, tapi kan kadang dipaksa jawab. Kalau dulu terus kayak kalau lebih ke sini kayak dibilangin sama dia kayak bilang aja, nggak enak buat bilang gitu. Terus sekarang aku ya itu lebih komunikasi lah gitu. Berarti cowok itu tipenya itu gak sih? Maksudnya kan kalau cowok itu kan ada misalnya boy man gitu, itu udah bisa lu percaya untuk bikin keluarga apa gitu. Oh ya, family man gitu. Dia orangnya dia sayang sih sama keluarganya. Terus dia juga orangnya tanggung jawab. Makanya aku percaya sama dia gitu loh. Iya, tanggung jawab ini paling penting. Iya, kayak dia tuh orangnya tanggung jawab. Terus dia tuh so far dia kalau dia punya janji dia tepatin terus. Jadi aku mikir kayak harusnya dia nggak macem-macem gitu. Berarti dia nggak akan berurusan dengan foto-foto lu yang itu? Oh, enggak sih. Enggak ya? Enggak sih, tapi ya kadang dia paling yang penting kayak sesuai sama tempatnya aja sih. Kalau misalnya lagi di kolam renang pakai bikini kan wajar, lagi berenang itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ke pasar pakai bikini, ya jangan gitu. Posisi lu sekarang itu lu posting. Abis itu diliatin orang banyak. Komentarnya jorok-jorok. Tapi gitu. kan nanti kan lu punya keluarga, suatu hari lu nggak di dunia ini kan. Iya. Jejak itu kan. Ya kenapa emang kan foto aku juga nggak yang macem-macem. Maksudnya. Beneran lu tidak macam-macam.
emang nggak macem-macem kan fotonya. Tapi orang yang ngeliat. Iya, orang yang ngeliat. Maksudnya gini loh, kayak baju-baju yang aku pakai tuh bukan baju-baju yang gimana-gimana loh. Maksudnya aku kesini aku pakai tank top, aku pakai crop top sama celana panjang. Itu kan baju semua cewek. Kalau misalnya lu kepik nih, banyak juga yang pakai kayak gitu kan. Cuman fittingnya beda aja di badan aku. Karena badan aku begini, jadi kelihatannya mungkin lebih seksi atau lebih vulgar gitu. Padahal kalau misalnya dipakai sama banyak, padahal baju-baju itu dipakai sama banyak orang juga gitu loh. Kan aku juga bukan yang kayak kesini aku cuma pakai BH doang kan enggak. Gitu. Maksudnya kan kalau misalnya dibilang nggak wajar, apanya yang nggak wajar gitu. Tapi kalau kan gue udah punya istri kan. Ya gue nggak tahu cowok lain pikirnya gimana. Kalau saya sendiri, lu seusaha mungkin tutup maksimal gitu. Jangan terlalu ini gitu. Nggak tahu ini emang rasanya kita cowok aja kali Oh ya. iya, emang cowok aku juga gitu Lihat kok. orang punya enak tapi sendiri punya nggak. Iya nggak boleh kan? Iya cowok aku juga gitu. Cowok aku juga kayak bilang kayak kalau pergi-pergi nih misalnya, kalau misalnya pergi sama dia nggak apa-apa pakai baju yang seksi, tapi kalau perginya sama teman-teman kalau bisa jangan seksi-seksi banget gitu. Jadi ya udah gimana maksudnya mau pakai baju apa aja kan susah juga. Ngerti gak sih kayak misalnya gue pakai baju crop top nih. Ya udah emang badannya begini, gimana emang udah seksi gitu loh. Jadi kayak mau diapain juga kan kelihatan gitu. Kayak walau misalnya gue pakai kaos gitu ya. Ya udah orang-orang kan juga fokusnya ke situ juga. Lu teriakin bukan salah gua. Ya maksudnya emang badan gue begini gitu loh, kayak coba nih misalnya baju gue dipakai sama orang lain yang misalnya badannya nggak kayak gue, ya udah kelihatannya biasa aja gitu. Udah, jangan bahas ke situ nanti dalam. Iya maksudnya kayak kalau misalnya dibilang nggak wajar dari segi mana ya dulu nih gitu. Nggak, konteksnya cuman gua tanya laki lu itu izinin nggak lu gitu. Ya izinin kok. Izin. Tapi jangan terlalu itu. Ya. Terus kita kembali lagi ke kerjaan lu lah. Gue penasaran juga. Berarti dari tahun itu lu terjun ke e-sport tuh tahun 2021. Bukan pemainnya kan? Bukan talent doang. Talent toh ya? Iya, talent e-sport gaming. Itu tahun 2021. Tapi aku udah di IG tuh dari tahun 2020. Tapi talent sama brand ambassador beda? Beda. Kalau brand ambassador ya dia brand ambassador. Kalau talent tuh lebih yang kayak, kalau brand ambassador tuh gimana ya? Kayak dia tuh face of the brand gitu loh. Dia Lu sekarang? mewakilkan. Lu sekarang? Apa? Bukan talent. Oh, talent toh. Talent tuh ada banyak. Kalau BA tuh biasa kan cuma berapa gitu loh. BA duitnya lebih gede. Iya benar. Kalau talent kan kita di manage sama mereka gitu loh. Berarti kalau misalnya talent itu semua lu yang pegang sendiri gitu ya? IG, media sosial gitu? Enggak. Nggak ada urusan sama mereka? Enggak. Jadi di under management tim e-sportnya. Iya. Kok gue bingung ya? Iya gitu. Jadi semua kerjaan masuk ke tim e-sportnya. Tapi kalau misalnya lu mau posting-posting itu harus Iya, ada yang harus lapor juga sih. Kayak terutama YouTube ya. YouTube kan aku full dipegang mereka. Jadi kalau mau bikin konten apa harus meeting dulu, kayak dibilang ini kalau konten kayak gini di ACC gak, di ACC baru bikin gitu. Kalau Instagram sih enggak, tapi kayak suka dikasih tahu gitu kayak ini postingnya gini-gini. Soalnya gini mesti ya. jaga. Iya kan udah masuk brand e-sport mereka soalnya. juga. Benar gitu sih. Tapi lu udah lama begitu, lu nggak ada niatan untuk masuk terjun ke ini pro player? Ya mau sih, Lu cuman bisa main gak sih? bisa, cuman kan gak jago ya. Susah, maksudnya maksudnya bisa main nih. Cuman kalau dibandingin sama skillnya pro player tuh jauh banget. Tapi Kan kan mereka sekarang udah jago banget. Kayak begituan kayaknya beda ya pro player. Kalau misalnya banyak juga yang nggak perlu pinter gitu loh. Oh, yang penting jago main game gitu. Iya. Iya, Yang kan penting emang kerjanya main game soalnya. Apa itu namanya? Pro player. Entertain. Kalau pro player. Oh, iya sih. Tapi harus jago kalau pro player. Tapi kalau misalnya streamer, yang streamer Mobile beda Legends ya. itu nggak harus jago. Kadang kalau dia lucu aja tuh bisa jadi streamer gitu. Yang penting menghibur. Berarti lu ada niatan ke pro player itu? Pengen sih, cuman kan kayak susah deh. Latihan lah. Iya sih, cuman kan gimana ya, maksudnya kan kerjaan aku kan bukan pro player nih, jadi mau latihan pun
kebagi-bagi gitu fokusnya. Kalau Tapi pro player kan sehari-hari lu ada main game gitu? ada. Kalau ya? pro player kan kayak dia sehari latihan bisa 12 jam, 8 jam ya. Pasti dia Iya, keasah lah skillnya gitu loh. Itu sih. Kalau dilihat karir lu sekarang, buat lu sesuai sama yang lu cita-citain nggak pas kecil? Emang kayaknya beda ya. Kecil-kecil emang dia kepikiran jadi Nggak kepikiran sih. Iya kan? Enggak. Emang kok kepikiran juga mau dari kecil mau jadi tato artis? Tato artis. Apa dulu cita-citanya beda? Dari dulu tato artis. Dari kecil nggak? Dari kecil mau jadi Iya. tato artis? Oh, Nggak tato artis lah maksudnya. suka gambar gitu? Iya. Oh, Dari waktu sekolah juga udah sampai sekarang juga masih sama. iya sih. Terus pas kecil itu cita-citanya apa? Kalau pas kecil cita-citanya astronot. Astronot. Ya. Banyak kan nonton. Iya ya. Terus dulu pengen jadi guru. Nah, itu masih logika. Tapi pas makin gede kayak ih jadi guru nggak enak ya. Kayak kalau dapat muridnya yang bandel males gitu. Gitu sih. Jadi kayak nggak mau. Berarti sekarang ada apa sih? Ada yang misalkan idola lu atau siapa gitu? Aku punya idola. Ngefans-nya sama siapa gitu? Nggak ada sih yang fans banget. Nggak ada? Nggak ada. Jadi lu cukup Suka orang, aja paling. orang ngejar lu doang? Nggak pernah ngeidolain orang sefanatik itu gitu loh. Oh. Paling kayak suka ya suka gitu. Suka sama lagunya dengerin, tapi nggak yang sampai sefanatik itu. Oh gitu? Iya, nggak pernah sampai fanatik banget. Tapi pernah nggak ada fans lu yang sampai tergila-gila sama lu gitu? Nggak tahu ya tergila-gila tuh kayak gimana, tapi ada sih kayak satu fans yang kayak tiap aku ke event apa dia selalu ada gitu. Cewek cowok? Cowok. Cowok ya? Iya, kebanyakan cowok sih. Cewek juga ada, cuman kebanyakan cowok. Sampai lu merasa terganggu gitu, pernah? Kalau terganggu Enggak ya? nggak pernah sih kalau yang dari fans langsung ya. Cuman kalau dari DM banyak. Oh. Kalau dari DM kan pasti kalau cewek apalagi aku kan pose yang kayak bisa dibilang seksi gitu ya. Jadi DM-DM-nya ya kayak gitu semua. Kebanyakan. Hater tuh Kalau haters banyak nggak sih? Soalnya 1 juta berapa? 1,7. 1,7. Haters sih nggak banyak sih. Paling DM yang aneh-aneh aja gitu, bukan haters yang ngata-ngatain gitu. Oh. Kalau ngata-ngatain nggak banyak sih, dikit. DM-nya apa coba? DM-nya jorok-jorok. Iya? Kirim foto kelamin gitu. Masa? Iya, tapi itu haters gak sih hitungannya? Itu emang dia cabul aja kan? Kalau haters kan yang ngata-ngatain kan? Iya. Bersyukur banget lo ya. Aku bersyukur. Bisa liatin banyak Ini model. nggak mau lihat juga sih. Tapi kan nggak udah liat buka juga. Iya, enggak sih nggak dibukain. Enggak ya? Kalau kebuka aja gitu loh. Oh. Tapi kan udah tahu nih kalau yang jorok-jorok pasti kan DM-nya yang aneh-aneh Ada yang gitu. kayak udah nggak mushroom, ada kayak jagung gitu. buka. Iya, aneh-aneh sih. Banyak yang kirim begituan ya? Banyak. Banyak. Kenapa ya orangnya begitu ya? Nggak tahu. Apa gara-gara lu kali? Kan gue lihat juga belakang ini lu sering foto-foto yang berbau kayak tisu magic lah apa. Oh, itu di endorse gitu. Oh, di endorse. Di endorse. Karena kalau kan aku seksi ya, jadi kebanyakan. Kamu seksi. Maksudnya image-nya kan seksi. Jadi brand yang datang tuh kebanyakan juga brand-brand yang kayak gitu. Nah, itu kan tergantung akunya kan milihinnya gimana. Kalau misalnya dealnya oke, harganya oke, ya nggak apa-apa. Tapi mungkin promosinya jangan yang vulgar gitu kan. Kayak kalau aku misalnya foto sama tisu magic kan kayak cuma megang, enggak yang kayak ambigu gimana gitu. Cuman kan emang brandnya brand dewasa gitu kan. Kok lu mau terima itu? Ya karena Fantastik. negonya oke, ya udah nggak apa-apa. Cowok lu? Nggak apa-apa. Kan maksudnya selama cara promosiinnya nggak vulgar kan? Kan cara promosinya cuma dipegang, cuma apa? Mungkin kalau cewek lain nama lu itu kalau cara pegang tok ya. Orang nggak mikirnya beda. Iya, tapi kan itu maksudnya ya udah itu urusan mereka, bukan Lebih urusan fantasi aku. gitu. Iya, kalau aku kan ya udah urusan aku kan cuma sampai cara aku promosinya kayak gimana. Ya udah kalau cuma foto pegang gitu ya nggak apa-apa gitu sih. Gila. Oke. Thank you Anastasia. Iya, Udah thank you loh. bersama kita di obrolan Shinigami. Oke. Thank you. Ya, thank you kok.